Ini banyak. Oke, kita lanjutkan sesi kita. Jadi kita sudah bahas ini. Nah, kemarin kita bahas ya kan. Jadi kenapa kok sedangkan kurva penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas? Kalau pertanyaannya kenapa begini, itu jawabannya karena hukum penawarannya. Kenapa? Karena penjual itu semakin banyak, quantity of ice cream cones ya, yang ditawarkan atau yang ada di pasar itu menjadi banyak ya, ketika harganya itu naik gitu ya. Jadi ketika harga naik, orang berlomba-lomba menjadi penjualnya, intinya itu. Atau kalau kalian menjadi penjual, wah harganya sedang naik, maka kalian menjadi kulakannya. Kulakan itu bahasa ininya apa ya? Stocker, apa stocker ya? You raise the stock ya. Contoh sekarang misalnya kuda misalnya ya, saya kira ada beberapa peningkatan demand di bisnis kuda untuk misalnya hiburan, bahkan olahraga ya, macam-macam. Oke, jadi ketika ada kenaikan harga, maka akan menyebabkan kenaikan jumlah penawarannya, ya. Ya, jadi menjualkan sesuatu. Jadi penawaran itu akan banyak ketika harganya naik. Ketika harganya semakin murah, orang mulai berpikir masih relevan nggak jualan, masih untung nggak jualannya seperti itu. Oke, nah kalau market berarti itu kumpulan dari jumlah supply para individual tadi. Jadi jumlah barang yang ditawarkan oleh para individu, para penjual tadi, ya dari sebuah barang dan juga jasa. Intinya itu. Nah, maka secara individu are sum ya, kurva individu, penawaran individu itu dikumpulkan, dijumlahkan menjadi horizontal dan dapatlah namanya kurva penawaran pasar tersebut. Contoh dalam es krim, nah ini menarik nih, sering saya tahu ada nggak pertanyaan tentang ini. Tapi intinya hal-hal yang mempengaruhi kurva penawaran itu diantaranya hal-hal berikut. Yang pertama adalah harga bahan baku, ya, input price. Jadi biasanya ketika harga bahan baku itu ya sulit atau harga bahan baku itu semakin mahal, pasti jumlah penawarannya semakin sedikit. Contoh, kalian bikin roti atau kue, sedangkan harga gula itu naik. Atau harga telur sekarang lagi murah ya. Ini gambarkan saja, asumsikan aja, the price of eggs is rising ya, jadi naik. Itu pasti jumlah kue yang kalian jual lebih dikit karena harga input naik. Kayak kemarin tuh yang diprotes apa ya, harga telur itu lah turun itu, tapi kemarin sudah kita bahas ya, berarti ada banyak telur di pasaran. Nah ya intinya adalah harga bahan baku itu ya, harga bahan baku. Contoh juga sama kemarin, ini kisah nyata ini ya, saya punya ayah saya itu memelihara burung lovebird. Burung lovebird. Kemudian dia mulai stop untuk berbisnis, itu hanya untuk hobi aja. Dulu sempat mau bisnis tapi stop karena apa? Karena harga bahan bakunya naik, yaitu adalah pakan burung yang mahal. Pakan burung Indonesia kan impor banyak kan ya. Jadi itu yang mahal, sedangkan harga jualnya itu semakin turun. Burung hias ya, nggak tahu apalagi ketika pandemi tambah turun lagi ya. Sehingga udah dilepas harganya turun, harga input harga modalnya, barang modal untuk bisa berbisnis, misalnya yang memelihara burung tadi ya semakin mahal. Akhirnya kukut lah ya. Dulu pernah sampai punya satu karyawan, sekarang satu karyawannya udah tidak ada ya, kasih pesangon. Intinya gitu. Itu contoh ya. Kemudian teknologi. Nah, ini penting ya. Teknologi yang semakin baik maka menambah supply penawaran yang semakin baik. Intinya semakin tinggi teknologinya, semakin bagus juga penawarannya. Contoh ya, kalian pakai teknologi apa ya sekarang itu, misalnya intinya teknologi itu bisa inilah. Misalnya saya kalau nulis manual sama nulis pakai komputer gitu ya. Berapa tulisan yang
bisa dihasilkan oleh yang pakai komputer sama yang nggak pakai komputer pasti berbeda. Yang pakai komputer dia tinggal kopas. Nah, coba kalian pakai apa namanya tulis manual gitu, kopas nggak bisa. Akhirnya yang terjadi jumlahnya semakin lebih sedikit dibandingkan ini. Ini gambarannya ya. Kemudian expectation sama ekspektasi terhadap ini. Kalau seandainya kalian punya ekspektasi bahwasanya apa namanya inilah yang akan laris nanti itu ya, atau ekspektasi macam-macam, itu pasti kalian akan juga berbeda cara perlakuan kalian gitu ya. Apa namanya contoh ketika harga ini dia dianggap sebagai wah harganya akan naik maka saya produksi banyak gitu ya. Contoh misalnya mungkin sekarang produsen walaupun sempat anjlok ya produsen ini apa namanya konstruksi atau apa namanya perumahan misalnya ya, jasa konstruksi perumahan ya, developer. Ya, dulu mereka mengatakan karena harga tanah pasti naik dan harga properti selalu naik, sehingga kemudian mereka semakin banyak membuat penawaran-penawaran tentang propertinya. Kemudian jumlah penjual juga ya, semakin banyak penjualnya maka semakin banyak jumlah penawarannya. Tapi semakin sedikit penawarannya maka semakin ini. Kalau nggak salah ada, kalau penjualnya pensiun, ya berarti semakin sedikit penawarannya. Pensiun ini artinya para pemain misalnya di bidang apa namanya ya sudah pada pensiun maka ya sangat kurang gitu ya, atau yang mengahli bidang itu ternyata dia sudah meninggal dunia maka terjadi kekurangan penawaran di situ ya. Baik, itu adalah perubahan-perubahan dalam kurva penawaran ya. Ini diakibatkan karena suatu perubahan yang bisa mengubah jumlah penawaran dari harga berapapun tadi ya. Hal-hal yang lain yang mempengaruhi. Contoh ini yang sederhana, ini dalam hukum umumnya. Sebuah kenaikan dalam harga es krim itu menghasilkan pada perubahan di supply cost ya. Apa namanya? Bentar, ini sudah ini ya. Ini saya record. Oke, nah sehingga akan bergerak di kalau ini ya harga naik, rise indikasi akan membuatkan supply ya. Ketika harga naik berarti penawarannya akan ke kanan atas. Kenapa? Beda ya sama otak pembeli, harga naik mundur. Kalau penjual harga naik makin maju ya. Apa namanya? Biasanya nanti harga naik loh gitu kan. Biasanya kayak gitu. Ya, apa namanya ketika harga naik menjadi $3 yang awalnya $1 sekarang menjadi $5 ya. Karena seperti itu. Oke. Jadi 5 jumlah penawarannya ya. Karena harganya semakin naik. Ya, apa ya sekarang harganya sedang naik ya? Saya kurang tahu. Mungkin diantaranya ya adalah mungkin ya. Tapi sulit sih. Kemudian kalau masa pandemi itu sulit apa namanya mendapati harga barang naik, adanya turun ya. Apa namanya? Oke, ini sudah. Jadi adanya perubahan dari selain harga ya. Nah, ini contoh perubahan selain harga. Tadi sudah dikatakan. Jadi kalau apa namanya bisa mengakibatkan kenaikan dalam penawaran bergeser ke kanan, kalau kekurangan di sebelah kiri. Baik, jadi summary-nya kurva penawaran menunjukkan bahwasanya berapa jumlah barang yang ditawarkan, yang dijual berdasarkan harga, ya berdasarkan harga. Jadi ketika apa namanya harga barang naik, jumlah penawarannya semakin banyak. Selain itu, sebagai tambahan dalam harga, hal-hal lain yang terkait apa namanya terkait yang mempengaruhi kurva penawaran yaitu adalah teknologi, ekspektasi dan jumlah penawaran. Ya, oke, itulah. Sebentar, ini ada yang apa namanya ada yang belum di mute nih, saya mute. Oke, nah inilah ya contoh juga sama satu lagi contoh. Pak, kenapa sih kok sekarang nggak dijual ya apa namanya? Contoh ini is an example ya. But apa namanya? Contoh lah dengan prodi kita gitu ya. Saya hukum ekonomi syariah awalnya tuh hukum Islam. Sebenarnya basisnya sebenarnya Pak sebenarnya ada nggak sih teori penawaran permintaan dalam
istilahnya ini kita sebenarnya jasa pendidikan ya di universitas ada sebenarnya ya, dan itu udah disampaikan dan juga diarahkan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan juga. Intinya untuk lebih bisa menyerap pasar ya, menyediakan penawaran ya, karena permintaannya sudah banyak nih, ahli-ahli ekonomi syariah itu diminta banyak sekali ya, untuk mengembangkan di desa, di kota, macam-macam lah ya. Jadi sekarang itu kalau orang ngomong kerja di bank konvensional tuh kayaknya rasanya malu, apalagi dia muslim gitu ya. Di sangat-sangat ini itu contoh ya. Jadi itu juga ke demand sudah mulai banyak, kemudian penawaran, makanya kemudian mulai banyak juga yang menawarkan tentang ekonomi syariah. Saya pernah dengar waktu itu ya, oh ya, salah satu pendiri, saya kan kuliah juga di Universitas Airlangga ya. Tapi ini saya kaitkan dengan ini karena ungkapannya itu sangat relevan dengan masalah penawaran permintaan. Jadi dia mengatakan di Universitas Airlangga itu adalah salah satu universitas negeri ya, yang pertama kali memperkenalkan prodi ekonomi Islam, yang waktu itu banyak sekali dianggap miring atau diremehkan dan lain sebagainya. Nah, jadi awalnya dia mengatakan itu, dan alhamdulillah misalnya di UNED dia sampaikan bahwasanya niatnya tulus sebenarnya mengangkat sebuah norma values di ekonomi Islam. Jadi dia gak bermotif pasar. Nah, sekarang ini menurut dia ketika semua universitas negeri yang lain juga menawarkan tentang ekonomi syariah, perlu diperjelas lagi niat mereka. Apakah hanya sekedar pengen menangkap market, ya, penawaran tadi kan, karena lagi banyak dibutuhkan, harganya ditawar tinggi. Apakah kemudian benar-benar memperkenalkan Islamnya itu? Nah, itu good question ya, sangat bagus sekali. Artinya ya ekonomi syariah ini tidak sekedar itu ya. Jadi kita di ekonomi syariah tidak hanya sekedar mencari masalah penawaran permintaan. Ada banyak values, nilai-nilai ya, morality dan sebagainya yang lebih penting juga dibandingkan dengan masalah ekonomi tadi ya, masalah harga dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak penawaran lah, kalau kalian nanti Pak harganya tinggi, kan ada kamu kerja halal misalnya, gajinya 1 juta, kerja haram gaji 1 miliar, kamu pilih mana? Nah ini different ya. Mungkin kalau hanya economic reason, ya udah ngapain ya, bye we work for one for 1 million instead of 1 billion. Jadi nggak mungkin ngapain kita kayak gitu. Tapi Muslim different ya. Jadi itu ya, gaji kecil tapi halal lebih kita pilih dibandingkan gaji besar tapi itu ada banyak unsur yang kita ragu di dalamnya, atau bahkan mungkin unsur yang menyalahi aturan agama. Nah intinya gitu ya. Di banyak jadi market itu ya, jualan minuman keras itu ternyata minuman keras itu harganya lebih mahal gitu ya. Banyak yang berjualan tapi as Muslim beda ya kan. Ada banyak lah yang mencoba itu ya, walaupun masih ada correction mencari. Kalian pernah dengar nggak, pernah juga viral di situs berita itu dugem syariah gitu ya. Tapi ya pasti ada debate di situ. Tapi kadang-kadang lihat ceritanya, kadang mungkin lebih aman juga, ya kan? Bukan lebih aman, artinya ya kalau memang tapi dia mengatakan di sana nggak ada minuman keras, nggak ada ini. Nah, itu ya lebih bagus dibandingkan enggak gitu. Jadi pas kalian dugem syariah dipermasalahkan sesuai syariah apa enggak. Tapi yang penting dugem syariah pasti lebih baik daripada dugem nggak syariah intinya. Karena pelanggaran syariah di dalamnya. Ya menarik banget sih. Banyak lah. Jadi itu ya pasar dan market ada gitu loh. Orang pengen nyari liburan, tapi dia tahu bahwasanya saya tuh boleh lah liburan, tapi jangan sampai lah ada pelanggaran itu. Kan pesan kita gitu, kadang-kadang kita dipesenin orang tua juga gitu, ya kan. Liburan boleh, silahkan kalian ini, cuma hati-hati, macam-macam, jangan lupa sholat, macam-macam, ya. Oke, that's all hari ini sambil oh ya, saya mau screenshot share sebentar, walaupun nanti saya share lagi ya tentang kisi-kisi ya, kisi-kisi UTS ya. Ini as always
Nanti sambil menunggu ini selesai recordingnya, waktu Zoom kita yang dibatasi 40 menit, sebentar, belum muncul ya, mana tuh, belum muncul ini, kisi-kisi ya. Saya belum banyak perbarui juga karena juga fokus ini, mungkin tahun depan baru saya perbarui banget. Tapi mungkin yang tambahan di sini ada versi Inggrisnya karena ada teman-teman kita dari Malaysia, jadi ada bahas in Englishnya ya. Jadi ini ada ininya ya, ada kaidahnya ya, ada kaidahnya. Ada 16 question, will come out 5 question atau bisa combination lah ya. Intinya tidak keluar dari 16 yang tersedia ini. Saya usahakan seperti itu. Bisa jadi gabungan sih. Karena saya mengharap tuh memang ujiannya tetap banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang lebih kepada creativity dan juga istilahnya itu otentik gitu. Jadi jangan 1+1 apa mesti semuanya pada iya 2 gitu. Nggak aja cuma itu. Tapi apa yang dibalik 1+1 itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tentang itu banyak ya. Semoga ini bisa ini ya. Jadi ini contoh, ini saya pertanyaannya biasanya satu slide bahasa Indonesia, satu slide bahasa Inggris ya. Ya ini gampang lah, ada yang gampang-gampang. Ya harus ada yang gampang juga mungkin ya. Nah, contoh ini, sebutkan barang apa yang kamu ketahui telah mengalami inflasi. Kapan dan nah, ini menarik. Jangan sampai ini jawabannya sama persis. Wah, harganya sama lagi. Kita identifikasikan sebagai plagiarism dan itu menjadi reduction point nanti. Ya, coba jawabannya. Kalau misalnya Sia and Ruba misalnya ya, say something about some goods from Malaysia lah, apa yang misalnya teh tarik apa ya, jangan sama di Indonesia. Kemudian ini juga sama 3, ada berapa ya, 16 ya, ada 16 pertanyaan. Yang paling susah mana sih? Gampang-gampang sih sebenarnya ya, gampang-gampang, insya Allah kalian bisa ini. Baik, mana ya, ini penawaran permintaan ya, yang paling susah paling ini paling ya, tapi doakan aja nggak keluar ya. Tapi harusnya kalian juga bisa ya, membuat perbandingan ini, 1 unit makanan 2 unit baju, 3 unit makanan 1 unit baju. Intinya ini pasti ada komparatif lah ya. Atau mungkin pertanyaannya, ini pertanyaannya malah biaya oportunitas gitu ya. Jadi apa yang dikorbankan dibagi dulu, ini kan 10 jam ini. Tapi moga-moga bukan itulah. Kayaknya kalau paling sulit yang ini. Tapi moga-moga aja bukan yang keluar di ujian ya. Mungkin ini juga surplus sama short edge ya. Surplus short edge ini harusnya mesti nggak keluar. Ini belum kita ajarkan ya. Yang 14 ini apa? Ini ada ya. Oke. Baik, itu aja yang saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oh iya, untuk mungkin saya gabung ya pemenang untuk ini ya, pertemuan discussion untuk pertemuan 4th meeting, 5th meeting, and 6th meeting will be announced later. Ya, ini mohon maaf saya juga konsentrasinya masih terbagi dengan saya juga harus ujian Senin, Selasa, Rabu itu. Jadi have to make another concentration ya. Baik, yang lain silakan kalau nggak ada ini pertanyaan saya tutup. Tapi nanti ini saya share ya. Nanti saya share, intinya itulah nanti dari 16 pertanyaan ini akan muncul pertanyaan ya, atau nggak berubah banyak lah pasti. Insya Allah saya biasanya sih nggak berubah. Makanya kalian belajar ya. Kalau nggak belajar ya nggak bisa. 16 sebenarnya harusnya mungkin tambahin 20 gitu ya. Cuma gampang-gampang lah, nanti saya coba cari yang gampang. Oke. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada.
Ini bisa nggak kalian? Bisa harusnya. 30 unit mungkin main ini gampang ini. Siapa yang memiliki keunggulan absolut? Alasannya karena dia ini. Siapakah yang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi makanan? Siapa yang memiliki keunggulan produksi baju? Tapi beda harusnya. Ini 1 unit baju, satunya 2 unit baju, 1 unit. Ini jelas banget ini. Yang satu makanan, yang satu baju. Udah jelas banget untuk ininya. Oke. Tidak ada pertanyaan? Halo? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mana Zufar? Is your time to ini ya, apa namanya, membuat ini ya. Saya takut juga waktunya agak cukup terbatas. Nanti mungkin kamu centang-centangin dulu, baru kamu klik. Baik, mungkin itu aja ya Zufar ya. Apa namanya, pertemuan kali ini. Kalau ada masalah atau apa-apa pertanyaan bisa dikirim di grup Telegram. Insya Allah saya respon. Sebelum kita UTS, jadi 2 minggu ini kalian dapatkan minggu tenang. Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.